Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas materi momen gaya. Jika kalian amati pada bagian-bagian pintu, nah biasanya pegangan pintu itu ada di bagian mana? Apakah di ujung, atau di tengah, atau di dekat engsel? Nah, biasanya kalau kita lihat pegangan pintu itu ada di bagian ujung. Nah, mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan pembahasan materi berikut ini. Coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah daun pintu ya. Jadi di sini kita melihatnya dari bagian atas ya. Nah, pada saat kita mendorong pintu, nah di sini artinya kita memberikan gaya pada daun pintu. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar 1 atau pintu yang berwarna hijau dan pintu yang berwarna merah ini. Nah, di sini gaya yang diberikan itu mengakibatkan si daun pintu berotasi. Ya, jadi pada saat kita memberikan gaya dan ternyata mengakibatkan si benda itu rotasi, itulah yang dinamakan dengan momen gaya. Tapi kalian lihat di sini, ini momen gaya yang dihasilkan ini berbeda ya. Di sini di pintu yang berwarna hijau ini menghasilkan momen gaya lebih besar. Kenapa? Karena di sini lengan momen gayanya itu jarak dari ini ya, titik gaya ke poros. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada gaya ke atas. Nah, ini lengan momennya dari sini ke ujung sini. Nah, itu lebih besar dibandingkan dengan lengan momen gaya yang pintu merah ini. Kita lihat di sini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini misalkan di sini ada sebuah benda itu diberi gaya F. Nah, kemudian si gaya F ini mengakibatkan si benda ini berotasi atau berputar ya. Di sini panjang lengan momennya adalah R ya. Jadi di sini gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan momennya. Nah, maka di sini secara matematis untuk menentukan momen gayanya, ini momen gaya sama dengan panjang lengan momennya dikalikan dengan gaya yang diberikan. Jadi di sini gayanya tegak lurus dengan R. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya yang diberikannya tidak tegak lurus dengan lengan momennya? Misalkan di sini gaya F membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, maka di sini gayanya kita uraikan. Kita uraikan dulu di sini menjadi F cos theta ya, karena ini di samping sudut, dan F sin theta. Nah, di sini untuk menentukan momen gaya, gaya yang kita hitung adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan lengan momen. Berarti di sini yang kita pakai untuk menghitung momen gaya adalah yang ini, F sin theta. Maka nanti menghitungnya menjadi tau atau momen gaya sama dengan R dikali F sin theta. Jadi F adalah besar gaya, R panjang lengan gaya, tau besar momen gaya, dan theta adalah sudut antara arah lengan gaya dan arah gaya. Sekarang kita lihat di sini ada contoh soal. Batang AB panjangnya 2 meter dengan poros di titik A dengan gaya F sebesar 12 Newton. Membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AB. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita lihat dulu di sini momen gaya yang dihasilkan itu bernilai positif atau negatif. Nah, karena di sini kebetulan contoh soal yang ke-1 ini hanya 1 ya gayanya, tapi kita lihat di sini. Jadi di sini momen gaya
Ya, ini bisa menghasilkan nilai positif, bisa juga negatif. Nah, ini kita gunakan perjanjian tanda dulu ya. Kapan bernilai positif? Kita sepakati. Nah, jika gaya yang diberikan itu mengakibatkan benda berputar atau berotasi searah jarum jam. Jadi kalau dia bergerak searah jarum jam, nah Ibu gambarnya gini ya, searah jarum jam, berarti momen gayanya positif. Kalau si gaya yang diberikan dia berlawanan arah jarum jam, maka kita sepakati momen gaya yang dihasilkan adalah negatif. Jadi kalau searah jarum jam positif, berlawanan arah jarum jam negatif. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, di sini ini lengan momennya yang ini kan. Nah, gaya ke sini. Nanti dia kalau muter, nah ke sini kan searah jarum jam. Maka untuk kasus yang ini dia momen gayanya positif. Jadi di sini bisa kita hitung. Sini tahu sama dengan, nah karena di sini membentuk sudut ya, maka kita cari gaya yang tegak lurus dengan lengan momennya. Kita uraikan dulu ke sini. Ini ada, maaf, sini ya. Nah, ini ada fx, nanti kita uraikan. Ke sini ada FY. Nah, ini yang diambil FY. Di mana nilai FY ini sama dengan F dikali sin 60 derajat. Ya. Maka di sini momen gayanya adalah, nah, lengan momennya tadi panjangnya 2 meter ya. Ini 2 dikali, berarti F sin 60 derajat, F-nya 12 Newton. Berarti 12 dikali sin 60 derajat. Jadi di sini 2 dikali 12 sama dengan 24 sin 60, ini setengah akar 3. Maka momen gayanya adalah 12 akar 3 Newton meter. Ya, ini positif nilainya karena dia bergerak searah jarum jam. Kemudian contoh soal berikut. Nah, di sini ada beberapa gaya. Jadi harus kalian perhatikan dulu di sini momen gaya setiap titik. Nah, sekarang lihat dulu di sini ya. Di sini ada 4 buah gaya, F1, F2, F3, dan F4 itu besarnya sama, semuanya 10 Newton. Ya. Kemudian ini panjang dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E ini sama, semuanya 1 meter. Nah, di sini kalian tentukan untuk yang A itu besar momen gaya kalau porosnya di titik A. Nah, di sini. Jadi kalau porosnya di titik A, berarti kita tulis aja di sini ya. Tau dengan poros di A. Momen gaya dengan poros di A. Nah, di sini kita lihat untuk yang gaya F1 dulu. Berarti di sini gayanya di sini 0 kan? Karena ini jarak dari A ke A lagi, ini 0. Berarti di sini 10 kali 0 ya, karena ini di poros. Ya, jadi di poros. Jadi pada saat ada gaya melewati poros, maka dia tidak menimbulkan momen gaya. Jadi momen gayanya 0. Kemudian kita lihat F2. Nah, perhatikan di sini F2 menekannya ke arah sini kan, ke bawah. Porosnya di A, maka dia akan mengakibatkan nanti momen gaya searah jarum jam. Jadi di sini dituliskan dulu positif, ya. Baru kita masukkan nilai gayanya 10 dikali, nah lihat jarak dari A ke C, itu 2 meter kan, berarti dikali 2. Kemudian ditambah, lihat dulu, F3 sama kan, nah ini dari A ke D, berarti dia menekannya ke bawah, maka nanti dia akan mengakibatkan momen gaya searah jarum jam.
berarti di sini positif juga. Nah, positif 10 kali jarak dari D ke A berarti 3 meter ya, dikali 3. Nah, kemudian kalian perhatikan untuk nilai F4. F4 ini menekan ke bawah, porosnya di A, berarti ini momen gayanya. Nah, positif juga kan ke sini ya, searah jarum jam. Nah, berarti di sini plus juga. Gayanya 10 dikali jarak dari A ke E, berarti dikali 4. Nah, maka momen gaya total di A sama dengan yang ini 0 ya. 10 kali 0 ditambah 10 kali 2, 20. Ditambah 10 kali 3, 30. Kemudian ditambah 10 kali 4, 40. Maka momen gaya di A 20 ditambah 30 ditambah 40. Jadi 90 Newton meter. Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang B? Jika porosnya di titik D, berarti di sini. Ya, porosnya di sini. Nah, bagaimana kalau porosnya di D? Nah, jika porosnya di D, ya, maka kita lihat dulu yang F1. Nah, ini gayanya ke bawah, ini poros di D, berarti nanti dia akan mengakibatkan momen gaya berlawanan arah jarum jam karena nekannya ke bawah. Set, jadi nanti muternya ke sini. Ya, arahnya lihat arah kursor ini, berarti di sini momen gaya di D. Nah, ini 10 kali ya. Jaraknya tadi negatif ya. Jadi kita pakai tanda negatif di sini. Negatif 10 dikali, nah ini jaraknya dari A ke D 3 meter. Kemudian kita lihat yang F2 ini sama, dia nekannya ke bawah, porosnya di D. Berarti nanti arah momen gayanya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka di sini untuk F2 negatif. Ya, negatif 10 dikali jarak dari F2 ke D, ya. Titik di sini. C ke D. Berarti ini 10. 1 meter ya, bukan 10. Jadi dikali 1. Nah, yang F3, karena F3 ini ada di poros, berarti 10 kali 0. Karena jarak dari titik ini ke D 0 ya. Kemudian kita lihat yang F4. Itu gayanya ke bawah, porosnya di D. Nanti dia mengakibatkan momen gaya searah jarum jam. Maka untuk F4 ini momen gayanya positif. 10 dikali jaraknya 1 meter. Maka di sini momen gaya di titik D ini min 30 ya. Yang ini min 10 ditambah 0 ditambah 10 kali 1 jadi 10. Maka di sini min 30, min 10 jadi min 40 ya, ditambah 10 di sini menghasilkan momen gaya negatif 30 Newton per meter. Nah, ini karena dia nilainya negatif artinya apa? Total perputaran si batang ini adalah berlawanan arah jarum jam dan besarnya 30 Newton meter. Kalau yang tadi, yang porosnya di A itu searah jarum jam 90 Newton meter. Jadi untuk poros di A nilainya lebih besar daripada poros di D ya. Untuk pembahasan tentang momen gaya, Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.